Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Siti Badriah. Tapi nama aku tak ganti, Sibat Novita. Siapa Novita itu? Anak saya. Oke, kali ini aku akan membahas masalah jadi TKI. Jadi TKI di sini ya, jadi TKW di sini ya. Kalau pingin sukses, mungkin aku juga belum sesukses orang-orang yang ada di rumah ya, yang mantan TKI sukses ya. Tapi setidaknya buat mbak-mbaknya yang baru atau yang sudah lama nggak berhasil ya, saya juga belum berhasil mendapatkan yang baru. Oke, nggak apa-apa, itu Allah yang akan mengatur semua perjodohan. Sambil ini apa, tauge ya, ini harus dibuang nih. Kita fokus ke sini tuh kan kerja untuk merubah masa depan kita yang lebih baik. Jadi di sini kerja itu ya kerja, nggak perlu yang menor, nggak perlu yang pakai baju mehong, nggak perlu yang dikit-dikit ke salon, juga nggak perlu pakai make up tebal atau lipstick. Seadanya saja. Kita di sini bukan artis, kita di sini bukan model, atau kita di sini bukan bukan sales make up. Di sini kita akan kerja, menjual tenaga kita buat mendapatkan ente. Jadi ya seperti ini saya udah tua. Kenapa mbak kok tetap masih di Taiwan bekerja terus, nggak pulang? Semua orang ya pingin pulang, tapi berhubung saya sudah nyaman dan saya juga masih ada sedikit kontrak untuk saya habisin, ya saya habisin. Yang terpenting di sini bagaimana bisa beradaptasi di sini, bisa bahasa, nomor 1 bahasa, 2 bisa masak, 3 bisa memahami karakter majikan yang satu rumah, 4 menjaga orang tua yang kita jaga dengan baik, jujur dalam bekerja, tegas, dan mengikuti karakter orang di sini saja. Mereka sukanya bagaimana ya seperti saya begini, tiap hari ya begini ya. Mereka nyaman, saya juga nyaman, begitu aja. Di sini kan kita mayoritas orangnya muslim, jadi nggak makan babi itu aja. Orang sini juga mengerti kok kita orang muslim dan nggak boleh memaksakan TKI-nya untuk makan daging babi. Kalau masak boleh lah. Dan kedua, kita kerja itu kan buat masa depan. Jadi duit kita jangan dihambur-hamburkan. Misalkan kita gajian lah, lihat baju mahal kita beli, kita make up kita beli ya. Terus lihat temen-temennya selalu keluar cuti pakainya bagus-bagus. Kalau kita nggak senada dengan dia, malu. Oh, kalau gitu ntar pulang juga habis dong duitnya gitu loh. Terkecuali teman kamu memang orang kaya, bodo amat. Ya fokus untuk diri kita sendiri aja ya, tips dari saya itu. Kedua apa lagi, bukan kedua ya, apa lagi tadi, jangan mudah tergiur dengan rayuan gombal kadal di sini ya. Kita jangan bisa dimanfaatkan mereka. Kalau kita itu hanya dimanfaatkan, kita kan goblok. Mereka ujung-ujungnya nanti uang, kasihan kan. Jangan percaya dengan mereka. Kalau ini namanya jodoh, itu jumpanya di rumah. Kalau memang ketemunya di sini, itu memang bonus dan luar biasa, kamu nggak salah pilih gitu loh. Tapi bagi yang lain, kalau cuma dirayu saja dan dimanfaatkan, nanti ujung-ujungnya bagaimana seperti itu, jangan. Kasihan. Karena aku pribadi juga punya anak perempuan ya, jadi sama saja aku ingatkan kalian. Buat yang Taiwan pertama kali ya, saran saya ya, yang single ya itulah, fokus, hati-hati, harus tunjukkan bagaimana pulang yang kita itu pulang berhasil itu. Misalkan dulu nggak punya rumah, ntar pulang kita punya rumah, kita punya usaha. Kalau sudah punya rumah, tinggal buka usaha di rumah. Apa yang kamu bisa, misalkan kamu bisa bikin makanan, ya udah itu aset kamu, kita kembangkan gitu loh. Pokoknya ya itu, jangan boros di sini tuh, jangan boros. Karena
kita membeli sesuatu yang nggak ada faedahnya kan rugi toh mbak. Apalagi kita beli pakai NT, pakai dolar, dirupiahkan itu banyak loh nilainya gitu loh. Jadi kalau beli-beli itu dipikir sebelum membuang uang, karena orang Taiwan sendiri membuang uang 1 ribu NT itu membeli sesuatu dalam 1 ribu NT itu sangat sayang banget. Jadi yang dipakai itu duit receh. Dan di sini juga kalau kita mengikuti gaya hidup orang Cina, orang Cines, orang Tionghoa, itu bagusnya di apa? Kehidupan simple apa adanya, dan nggak perlu terlihat glamor, tapi duitnya banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, bisnisnya banyak. Itu baru orang kaya. Kalau kita nggak punya tapi menginginkan kita dibilang wow gitu, nanti yang datang siapa? Orang utang, pencuri, perampok, seperti itulah. Ya buat yang di rumah yang sudah sukses ya, semangat terus, semoga yang lainnya bisa pulang dan sukses. Pokoknya yaitu yang di sini, misalkan yang libur itu ya digunakan sebaik mungkin. Ya, pemborosan itu dihindari. Ingat di rumah itu corona ya, nggak, susah banget mencari uang mbak. Jadi sayang banget mbak, uangnya jangan dihambur-hamburkan, tolong ya, kasihan. Ntar kalau sudah kita itu pulang, kita sudah nggak kontak dengan teman plek, teman grup ya waktu di Taiwan, dan tempatnya jauh-jauh, misalkan kita sengsara, mereka nggak menolong kita. Mereka itu hanya ngumpul di waktu kita senang saja. Kalau nggak percaya cobalah, nggak mungkin kalian punya masa lalu yang punya teman banyak, plek grup, bajunya bagus-bagus, selfie diri ini, bajunya yang syar'i atau yang apa, nggak apa-apa, itu syar'i bisa dipakai di rumah, tapi overnya itu loh dikurangin gitu loh. Karena saya pribadi dulu pernah waktu kerja di Taichung, saya itu paling suka namanya sepatu, baju. Pulang itu yang saya bawa cuma baju sama sepatu, bener. Saya lumayan dikit-dikit rebondeng, bedaknya Tulji, merek-merek, semua itu nggak guna sama sekali. Bayangkanlah teman-teman kita pulang bisa beli mobil, tanah, masa 6 tahun nggak beli apa-apa, malu kan gitu loh ya. Kalau misalkan muka sudah mulus kayak muka saya ini kan nggak ada jerawat, ini kemarin apa itu hidungnya tuh orang bangir ya, nutup pintu tuh kejepret pintu jadi itu kena sedikit, nggak apa-apa lah, dicium pintu. Kalau nggak ada jerawat nggak perlu bedak gonta-ganti over bedak, ntar kulit kamu rusak ya. Jadi kita jadi wanita harus cerdas, pandai menyimpan uang, mengembangkan uang agar tua kita nggak menyesal. Kita mikir masa depan itu kan tua. Orang tua itu kalau sudah tua penyakit datang, nggak kerja, sakit-sakitan. Kalau kita nggak punya uang bagaimana? Kita kan ngerepotkan anak-anak gitu loh. Kalau aku cita-cita saya itu ingin buka usaha warung makan. Tapi berhubung saya memang sendiri, apa-apa saya mikir sendiri. Jadi ya pelan-pelan tapi pasti. Tetap bekerja itu, kalau masih muda itu aku nggak pernah bosan namanya kerja gitu loh. Oke. Dan tipsku lagi yang mbak-mbaknya yang single parent ya, seperti saya lagi, bukan aku ingin dicontoh ya, tapi namanya juga single parent, godaannya banyak ya mbak ya. Godaan lihat baju hijau ya, digoda dengan mas-mas yang agak tampan, itu kan namanya orang normal nggak apa-apa. Itu perlu waspada, sangat waspada. Kalau yang pernah patah hati, tentunya kita harus jeli memikirkan pasangan tersebut.
agar kita nggak menyesal. Satu kali menyesal, jangan menyesal lagi. Yang belum pernah, ya kita belajar dari orang-orang seperti ini, gitu loh. Karena wanita itu kan hatinya lemah banget. Menjaga diri lebih penting. Kalau ada waktu sering olahraga. Yang badannya kendut olahraga. Dan moga kalian yang punya suami, punya istri ya, moga harmonis selalu. Ingat, kita yang merantau itu kan mikirkan anak-anak kita yang sekolah, mikirkan kita kedepannya bagaimana. Itu memang bener-bener sangat luar biasa ya. Kita itu, ada yang bilang uang tidak akan menjamin hidup kita bahagia. Itu mitos. Tak ada uang lebih sengsara. Iya kan? Mau apa-apa beli loh. Nggak mungkin semuanya dikasih gratis kan, beli. Kalau bagi aku mengumpulkan duit itu, kalau kita punya uang dan kita masih kerja, itu duit jangan ditaruh di bank, beli tanah, investasinya tanah. Tanah itu cepat naiknya. Kita itu punya duit lebih bisa berbunga daripada duit di bank gitu loh. Kalau sudah punya tanah, kita punya usaha, itu kan kita masih mendingan gitu loh. Kalau di rumah itu ya, mau beli tanah susah, mahal. Kalau nggak pengusaha itu nggak bisa. Ya, semua TKI mungkin merasakan yang sama seperti begini ya. Ada yang bilang jauh dari keluarga nggak enak. Iya sih, enaknya kalau di rumah itu kumpul sama suami, sama keluarga, kumpul doang. Tapi kalau makan masa bahagia. Kerah